Hello Rock'n'Roll Shooters, kebayang nggak dulu syuting bawa-bawa COB LED light 60 watt, 100 watt, dan 200 watt bisa masuk semuanya hanya dalam satu cabin size hardcase ini. Berani taruhan, kalau kamu nggak pakai seri Moles dari Zhiyun, paling cuma bisa masuk satu lampu COB LED doang. Ya benar, Zhiyun yang terkenal dengan elektronik gimbalnya yang keren-keren itu sekarang fokus bikin LED lights. Dan mereka nggak cuma bikin lampu yang ya udah gitu-gitu aja desainnya kayak merek-merek lain, tapi bener-bener inovatif. Diawali dengan Moles G60 yang bentuknya hanya sebesar Rubik ini, tapi powernya bisa 60 watt. Kemudian Moles X100 yang setipis dan sportable ini, tapi powernya 100 watt. Dan Moles G200 yang jauh lebih compact dari COB LED light lain dengan power 200 watt. Terus ada lagi ini, 5-Ray F100 RGB stick light dengan fitur yang komplit. Luar biasa Zhiyun. Oh ya, saya ingetin dulu di awal, kalau mau beli LED lights dari Zhiyun ini, pastikan bergaransi resmi dari PT Denka Pratama Indonesia sebagai distributor resminya di Indonesia. Walaupun dibikin compact, nggak mengorbankan kualitasnya. Moles G60, X100, G200, dan 5-Ray F100 ini CRI dan TLCI-nya tinggi, menjamin reproduksi warna yang dihasilkan pada subjek yang disinarinya akan terlihat natural sehingga tidak perlu ada color correction. Selama settingan kameramu bener ya. Standar minimum CRI adalah 90 dan TLCI adalah 85 jika kamu ingin mendapatkan color rendition yang mendekati akurat, terutama pada skin tone untuk kebutuhan digital filmmaking. Angka tertinggi CRI dan TLCI adalah 100, yang mana itu bisa didapatkan dari natural light atau cahaya matahari. Dan Zhiyun LED Lights punya CRI rata-rata di 95 dan TLCI di 97, yang mana itu adalah angka CRI yang sangat tinggi dan biasanya ada di lampu-lampu LED premium. COB alias chip onboard LED light dibikin kecil-kecil kayak gini dengan power draw 60 bahkan 200 watt. Apa yang nggak cepet panas dan bakal rusak karena overheating? Nah, ini dia pintarnya engineers-nya Zhiyun. Belajar dari pengalaman mereka membuat gimbal, mereka membuat sistem pendingin yang canggih untuk ditanamkan di bodi lampu yang super compact bernama Dynafort Cooling System. Dengan sistem pendingin yang inovatif ini, membuat lampu-lampu LED compact Zhiyun ini tetap bisa mengeluarkan power secara maksimal, secara terus-menerus tanpa takut overheating. Jos banget. Lalu keuntungan dari lampu yang ukurannya compact ini apa aja sih? Selain bisa bawa lebih banyak lampu tanpa harus bawa banyak hardcase, 3 lampu loh bahkan bisa masuk satu koper cabin size. Tentu beratnya jadi semakin ringan. Kalau misalnya syuting keluar kota naik pesawat, nggak bakal bikin bagasi overweight. Jadi hemat biaya kan. Moles G60 ini beratnya hanya 300 gram, X100 di 385 gram, dan G200 di 2,2 kg termasuk power adapternya. Kalau lampu-lampu udah kecil dan enteng-enteng kayak gini, berarti kita juga nggak harus bawa light stand atau si stand yang besar-besar kalau syuting keluar. Cukup bawa light stand yang portable kayak E-Image LS01 ini, ringkas dan ringan. Karena compact banget desainnya, kita jadi bisa naruh lampu ini nyempil-nyempil. Misalnya, Moles G60 ini saking kecil dan entengnya cuma 300 gram, jadi bisa kita gantung di sudut ruangan, cukup pakai magic arm kayak gini. Atau taruh di atas lemari pakai mini tripodnya ini. Coba kalau pakai lampu COB 60 watt lain yang besarnya berkali-kali lipat dari ini, mana bisa? Harus pakai stand, kasih arm, sandbag, jadinya lebih lama setupnya nanti. Kalau setupnya clean, nggak ada stand lampu kayak gini, kita jadi bisa lebih leluasa ambil angle gambar ke semua sudut ruangan. Nggak rawan bocor light standnya. Asik kan? Lampu-lampu Zhiyun ini enak buat syuting yang mobilitasnya tinggi. Kayak Moles X100 ini ada cantolannya buat strap. Jadi gaver kalau habis syuting ngefollow subjek yang bergerak bisa gantungin lampunya di leher. Ini lampu apa tuh style sih? Dengan desain sekompak Moles G200 memungkinkan kita menaruh lampu yang powerful meskipun terbatasi oleh set yang sempit. Bayangkan jika kita pakai lampu COB 200 watt lain, pasti nggak bisa sampai mepet tembok kayak gini.
Compact dan ringan aja nggak cukup kalau buat syuting tim kecil atau bahkan buat syuting sendirian. Tenang, lampu-lampu LED Zhiyun ini, terutama yang seri Molus, bisa dikontrol memakai GY Vega App di smartphone kita. Asik banget kalau semua lampu bisa di remote pakai apps ini. Nggak perlu bolak-balik nge-set tombol fisik di lampu atau teriak-teriak ke Gaffer buat nyeting dimmer, temperatur, color shift, atau efek lampu. Cara mengkoneksikannya ke apps simple banget. Setelah download apps-nya, tinggal di-add device-nya aja. Setelah menghidupkan Bluetooth di smartphone, langsung ke-detect. Kalau nggak ke-detect, reset Bluetooth connection-nya. Di G60 dan X100, pencet tombol power 3 kali setelah lampu menyala. Di G200, tekan tombol dimmernya 3 kali setelah lampu menyala. Sayangnya untuk Vive Ray F100 belum bisa dikoneksikan ke app juga. Di ZY Vega Apps ada fitur CCT Pair buat nyamain temperatur dan color shift dengan lampu lain. Misalnya ada sebuah practical light di set dan kita ingin menyamakan temperatur warna dari G60 ini dengan temperatur warna dari practical light. Langsung aja tap CCT Pair dan tap Match, maka otomatis temperatur warna dari G60 akan sama dengan practical light di set. Dengan begini, lampu nggak bakalan belang-belang. Mantap jaya! Molus G60, X100, dan G200 adalah bicolor LED light yang bisa diatur color temperature-nya dari 2700 sampai 6500 Kelvin. Sedangkan Vive Ray F100 adalah RGB light stick yang bisa diatur color temperature-nya dari 2700 sampai 6200 Kelvin pada mode CCT. Jika mengaktifkan mode RGB, tentunya kamu bisa bermain warna dengan rentang hue dari 0 sampai 360 derajat. Bodi dibikin kecil-kecil kayak gini, pasti ada dong fitur yang nggak ada kayak di lampu LED yang lebih besar lain. Iya sih, kalau kamu nyari built-in effect kayak efek petir, efek TV, kayak gitu-gitu sih nggak ada kalau di seri Molus ini. Paling efek musik aja, ada di X100 dan G200 dengan cara menekan tombol CCT agak lama. Nanti akan menyala dengan trigger suara. Tapi kalau butuh efek aneh-aneh sih pakai Vive Ray F100 ini aja. Ada banyak special effect seperti SOS, TV, Faulty Bulb, dan lain-lain. Dari tadi ngomongin fitur mulu, tapi yang paling penting belum dibahas. Seberapa terang sih intensitas cahayanya? Intensitas output tertinggi Molus G60 diklaim mencapai 11.194 lux pada jarak 1 meter di 6.500 Kelvin, dimmer 100% dengan memakai mini reflektornya. Dan hasil pengukurannya pakai lux meter dapatnya segini. Intensitas cahaya segini sih cukup banget kalau dipakai untuk syuting di studio seperti untuk live streaming sosmed atau talking head kayak gini. Molus X100 diklaim bisa mencapai 17.317 lux pada jarak 1 meter di 4.500 Kelvin, dimmer 100% dengan memakai mini reflektornya. Hasil pengukuran pakai lux meter dapatnya segini. Molus G200 dengan mengaktifkan mode Max Extreme di ZY Vega Apps diklaim bisa mengeluarkan intensitas hingga 85.800 lux dengan power draw sampai 300 watt pada jarak 1 meter dari subjek di 4.300 Kelvin dan dimmer 100%. By the way, Max Extreme mode ini terbatas waktu pemakaiannya tergantung dari kondisi temperatur di lokasi syuting. Sedangkan di mode standar dengan power draw 200 watt diklaim bisa mencapai 58.100 lux. Untuk Vive Ray F100 sendiri, ini hasil tesnya memakai Max Power mode diklaim di 2300 lux. Sedangkan di mode CCT biasa, peaknya diklaim di 1200 lux di 6200 Kelvin dengan dimmer 100%. Enaknya COB LED seperti seri Molus yang merupakan hard source light ini dibandingkan lampu soft source seperti LED panel, Kinoflow, atau flexible LED adalah lebih gampang dimodifikasi menjadi soft source. Tinggal dikasih modifier seperti softbox, diffusion screen, atau pakai bounce material. Sedangkan kalau lampu jenis soft source susah dimodifikasi jadi hard source light.
Karena ukurannya yang sangat compact, Moles G60 dan X100 tidak memakai bounce mount sebagai standar untuk modifier mountnya karena terlalu besar untuk ditanam di bodinya, melainkan memakai proprietary mount bernama ZY Mount. Ada beberapa modifier ZY Mount yang sudah dibikin oleh Zhiyun dan ini semua bisa kamu dapatkan jika membeli Moles G60 Combo. Dengan memakai adapter Bounce to ZY Mount yang sudah include di Moles G60 Combo ini, kamu bisa pakai modifier dengan bounce mount seperti softbox dengan berat maksimal 1,3 kg atau diameternya 60 cm. Untuk Moles G200 sendiri sudah memakai standar bounce mount. Untuk power supply, Moles G60 dan X100 bisa ditenagai dengan colok ke DC up to 24 volts. Jadi, selain bisa dinyalakan dengan AC adapter yang disertakan dalam paket penjualan G60 dan X100, kedua lampu ini bisa dinyalakan dengan colok ke baterai V-mount menggunakan kabel di-tap jika pengen portable. Misalnya untuk shot ngefollow mengikuti subjek yang bergerak, atau bisa juga dengan colok ke power bank atau USB charger dengan power delivery minimal 100 watt kalau mau maksimal outputnya. Bisa sih pakai kayak power bank yang quick charge 20 watt begini, tapi dimmernya nggak bakal bisa sampai 100%. Mau lebih portable lagi, Moles X100 ini sebenarnya ada battery gripnya yang bisa langsung ditempel di bodinya dengan kapasitas 2600 mAh 57,72 Wh yang bisa dipakai untuk 30 menit dengan dimmer full power. Sayangnya kami nggak bisa mencobanya karena Zhiyun nggak mengirimkan baterai gripnya ke kami. Kebayang nggak kalau pakai baterai gripnya bisa dipakai buat key light buat interior car scene, pasang di kap section dan di mount di kap mesin mobil. Simple banget kan? Khusus untuk 5-Ray F100 ada baterai internal berkapasitas 2600 mAh yang bisa bertahan selama 31 menit untuk dimmer full power. Kalau baterai habis, bisa juga dicolok ke DC up to 24 volt atau colok ke USB-C. Charging time-nya dari 0 ke 100% adalah sekitar 3 jam jika memakai PD USB-C charger atau lewat DC, dan 3,5 jam jika memakai USB fast charger biasa. Untuk Moles G200 sendiri tidak ada opsi untuk ditenagai dengan USB-C atau ke external battery karena ya emang power draw-nya besar sampai 350 watt. Mau tidak mau harus memakai power adapter bawaannya. Oke, itu tadi review Moles G60, X100, G200, dan 5-Ray F100. Sekarang kita coba aplikasikan semua lampu ini untuk meng-create sebuah scene yang hasilnya akan jadi seperti ini. Pertama-tama kita harus tentukan lokasi setnya dulu. Lalu kita bikin block shot memakai aplikasi Director's Viewfinder seperti Cartridge untuk mendesain shotnya. Dengan aplikasi ini kita bisa menentukan penempatan angle kameranya bagaimana, lensa yang dipakai berapa mili, blockingan aktornya ada di mana, props yang harus ditempatkan di set apa aja, sampai bagaimana kita harus menata cahayanya. Dari hasil block shot ini kita bisa lihat arah cahayanya dari mana. Di sini ada arah cahaya dari practical light dan natural light yang akan kita imitasi dengan artificial light memakai Zhiyun LED lights. Ini yang dinamakan dengan motivated lighting. Kita desain dulu penataan cahayanya menjadi seperti ini. Ini adalah footage dengan masih memakai available light dan practical light yang ada di set. Sekarang kita pasang Moles X100 dengan bounce mount adapter dan softbox. Kita pasang searah dengan practical light sebagai key light ke subjeknya. Temperaturnya disamain dengan practical lightnya pakai fitur CCT Pair. Lalu kita pasang Moles G200 sebagai pengganti cahaya matahari pagi di luar ruangan dengan standar reflektornya. Kita kasih temperatur di 3200 Kelvin. Ini sekaligus sebagai kicker atau backlight ke arah subjek. Agar subjek tetap expose saat mulai berjalan dari background, kita pasang Moles G60 di sini dengan softbox-nya. Set di 3200 Kelvin. Lalu kita pasang 5-Ray F100 di sini sebagai background light menggunakan mode HSI-nya. Set hue-nya di 165. Lalu kita tambahkan haze biar terbentuk light shaft-nya dan untuk mengurangi kontras. Kita tunggu sampai haze-nya rata.
dan ini hasilnya. Jadi gimana rock'n'roll shooters? Menurutmu lampu-lampu sekompak dan sepowerful dari Zhiyun ini bisa kamu explore untuk syuting seperti apa? Komen di bawah ya. Yang jelas sih, lampu-lampu kayak gini cocok buat content creator, bikin reels atau konten TikTok, YouTube, buat wedding videographer, documentary filmmaker, atau videographer yang sering bekerja dengan tim kecil atau bahkan solo shooter karena bentuknya yang kompak banget. Jangan lupa share dan like video ini jika suka dan subscribe jika belum. Sampai jumpa di video selanjutnya.